ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali di salah satu rumah Allah, di Masjid At-Taqwa, untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah nabawiyah. Dan ini adalah suatu kesempatan yang berharga di mana kita ingin mengetahui, ingin menelusuri, ingin menapaki jalan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah, mempelajari sirah nabawiyah di antara salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang mengaku mencintai akan tetapi tidak mengetahui bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana sirahnya, bagaimana biografinya. Meskipun di dalam pembahasan ini kita tidak terlalu detail membahasnya, karena seperti di perang Badar yang insya Allah akan kita bahas di malam ini, itu kalau kita lihat, bagi yang punya buku, dimulai dari halaman 284, itu berhalaman-halaman. Seandainya satu halaman per halaman kita bahas, tentu berjilid-jilid. Maksudnya ada beberapa kajian kita membahas ini. Akan tetapi kita berusaha menyimpulkan dan bagaimana kita mengetahui peristiwa besar di sepanjang sejarah di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertempuran pertama, peperangan pertama antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Perlawanan pertama. Dan kita telah membahas di pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, beberapa batalion atau pasukan perang kecil. Ada beberapa 8 kalau tidak salah yang telah kita bahas. Yang terakhir adalah batalion atau pasukan Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Dan disitulah yang adapun sebelumnya yang 7 pertempuran, ada yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW dan ada yang dipimpin oleh, dikomandoi oleh para sahabat.
Namun yang terakhir itu berdekatan dengan peristiwa yang kita insya Allah akan bahas di malam ini, yakni peristiwa Perang Badar Kubra. Itu dekat jaraknya, kalau tidak salah di bulan Sya'ban. Berapa bulan, karena ini Perang Badar itu di bulan Ramadan. Maka ketika itu terjadilah pembunuhan, bukan pembunuhan, gugur salah satu dari orang Quraisy. Dan ada 2 orang yang ditawan. Dan itu terjadi di bulan Rajab, yang kita ingat bulan Rajab, karena salah satu bulan Rajab adalah tidak boleh terjadinya peperangan, karena bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Jadi itu beberapa tujuan utamanya, bukan untuk berperang. Ini kita harus dudukkan, harus kita pahami bahwasanya bukan membawa senjata perang yang lengkap, tidak. Tujuannya hanya untuk mengambil hak mereka kembali, kaum muslimin yang dirampas oleh orang kafir Quraisy ketika mereka hijrah. Di tujuannya bukan berperang, tetapi mengambil hak mereka. Karena ketika hijrah, kaum muslimin itu hanya membawa bekal yang bisa mereka bawa. Dan adapun harta mereka yang banyak seperti rumah dan yang lainnya itu tinggal di Mekah. Jadi tujuan awal mereka hanya mengambil harta mereka yang telah dirampas oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, agar mereka bisa mengambil hak mereka kembali. Dengan mengintai-intai kafilah dagang mereka yang melewati dekat dengan Madinah menuju Syam. Yang sekarang kita ketahui Syam yang sudah terpecah-pecah, Palestina, Libanon, Suriah, apalagi Yordan. Itu dulu namanya negeri Syam. Sekarang sudah dipecah-pecah setelah dijajah oleh orang kafir. Sebab terjadinya peperangan Perang Badar Kubra sama dengan utusan-utusan batalion-batalion perang sebelumnya. Yang kecil yang kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu. Yakni mengintai kafilah dagang. Dan ini ketika kafilah dagang ini sangat besar. Yang langsung dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu mereka membawa harta yang melimpah. Harta dagang yang melimpah. 1000 ekor onta. Jadi itu yang mereka bawa, dan 50.000 dinar emas. Itu lumayan banyak. Dan ketika diintai sebelumnya Nabi SAW belum ikut dengan pasukan pengintai yang diutus tersebut. Namun setelah nampak titik terangnya, baru setelah itu dikabarkan ke Madinah. Rasulullah SAW bersiap-siap dengan 313 pasukan. Jadi itu jumlah Nabi SAW dengan para sahabat, 313 orang. 313 orang. Ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan 317, ada yang sekitar itulah 320 ke bawah. Namun yang kita ambil 313, 80 orang, itu 82 orang di antara mereka adalah orang muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 orang dari suku Khazraj. Berarti yang banyak adalah orang Ansar. 61 tambah 170. Sisanya baru orang muhajirin. Jadi ketika mereka berangkat, maka persiapan untuk perang itu tidak ada. Pasukan kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda. Itu kan bukan persiapan untuk perang.
yang ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Hanya dua itu. Dan 70 ekor onta itu bergantian. Jadi memang untuk tujuannya bukan untuk berperang. Tujuan awalnya. Kemudian yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu adalah Abdullah bin Umi Maktum yang menjadi pemimpin sementara ketika Nabi SAW keluar, maka diamanahkanlah Abdullah bin Umi Maktum yang kita mengetahui dia adalah seorang yang ditakdirkan buta. Namun akhirnya ada beberapa orang sahabat yang diutus pulang untuk menggantikan. Akhirnya dipulangkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang sahabat yang menggantikan Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi pemimpin, yakni Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Itu yang menggantikan Ibnu Umi Maktum. Panji komando perang itu diserahkan kepada sahabat Mus'ad bin Umair yang kita mengetahui bahwa beliau adalah utusan pertama, dai pertama yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yastrib, di Madinah. Beliaulah yang pertama diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ad bin Umair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi dua batalion, batalion Muhajirin dan batalion Ansar. Batalion Muhajirin itu benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun batalion Ansar itu kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Adapun untuk sayap kanan, jadi sudah diatur, posisinya sudah diatur oleh Nabi SAW. Sayap kanannya itu dikomandoi oleh Zubair bin Awam yang tadi menunggang kuda. Adapun sayap kirinya yaitu Al-Miqdad bin Amir yang penunggang kuda yang kedua. Jadi hanya dua kuda. Adapun di garis belakang itu diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah. Adapun komando umumnya, panglima tertingginya yang mengomandoi semuanya adalah langsung yang bertindak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi ada beberapa sayap kanannya, sayap kirinya, lalu bagian belakangnya, semuanya. Adapun semua komando itu dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergeraklah pasukan yang dikomandoi langsung oleh Nabi SAW ke Badar. Jadi sepanjang perjalanan ada singgah di nama daerahnya Rauha, ada Safra dan yang lain-lainnya. Ada singgah-singgahnya. Jadi yang penting kita mengetahui bagaimana perjalanan tersebut yang langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kafilah dagang Abu Sufyan yang mereka juga tidak ada persiapan untuk perang, mereka berdagang, kafilah dagang. Lalu diutuslah oleh Abu Sufyan agar Damdam bin Amr al-Ghifari mengabarkan peristiwa ini ke Mekah. Maka berangkatlah beliau ke Mekah untuk mengabarkan situasi seperti ini. Namun Damdam bin Amr al-Ghifari ketika hendak memasuki Mekah dengan melakukan semangat perang. Sebelumnya belum terjadi peperangan, tetapi dengan keadaan yang disengaja dilukainya, dipotongnya hidung ontanya, lalu dicabik-cabiknya pelananya seolah-olah itu terjadi peperangan, dan begitu juga dengan pakaiannya. Lalu dia berdiri di tunggangannya seraya memanggil orang-orang Mekah. Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, diteriakkan bagaimana keadaan, bahwasanya agar adanya bantuan dari Mekah.
Maka melihat situasi seperti itu, berkumpullah orang-orang Mekah dari seluruh kabilah. Jadi yang tidak ikut serta, semua pembesar-pembesar Quraisy itu yang tidak ikut adalah Abu Lahab. Abu Lahab hanya mengutus perwakilannya, sementara semuanya, Umayyah bin Khalaf yang kita ketahui, Abu Jahal, itu semuanya ikut. Dan seluruh kafilah-kafilah, suku-suku Quraisy yang ada di Mekah semuanya ikut. Yang tidak ikut hanya Bani Adi, itu yang tidak ikut. Selebihnya seluruhnya ikut. Dan itu jumlahnya berkisar 1.300. 1.300 pasukan. 1.300 pasukan dengan 100 ekor kuda yang menunggang kuda, 600 perisai, serta onta yang tidak terhitung. Jadi memang pasukan besar. Sementara tadi kaum muslimin berjumlah 313, pasukan Quraisy, kafir Quraisy itu berjumlah 1.300. Dan ada kendala dari Bani Bakar, yang mana Bani Bakar ada permusuhan dengan orang Quraisy. Dikhawatirkan ini menjadi penyebab dari kekalahan orang kafir Quraisy. Jadi seandainya kita tidak ada perjanjian damai dengan Bani Bakar, maka dia akan menyerang dari belakang. Kita melawan orang-orang Madinah, Muhammad dan pasukannya, analisa mereka, dan Bani Bakar akan menyerang kita dari belakang. Namun muncullah iblis. Jadi di zaman dahulu sebagaimana kita ketahui, ikhwani fiddin wa'azakumullah, bahwasanya ketika rapat besar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, itu iblis juga hadir. Begitu juga dengan peristiwa ini, iblis juga hadir dan beliau menjelma sebagai seorang wujud Suraqah bin Malik yang merupakan pemimpin Bani Kinanah, Bani Bakar tadi. Sehingga dia mengatakan, akulah yang akan menjadi pelindung kalian, dengan memujuk bahwasanya semuanya aman. Semuanya aman, bahwasanya orang Mekah, orang kafir Quraisy yang ingin menyerang Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dan kaum muslimin itu tidak akan diserang oleh Bani Bakar dari belakang. Maka bertambahlah semangat mereka sehingga mereka bergerak. Jadi ketika itu keluarlah mereka dari rumah-rumah mereka, dan kondisi ini turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 47. Dalam surah Al-Anfal ayat 47, batarau wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, itulah tujuan mereka. Keluar dengan keangkuhan, dengan ria, dan tujuannya menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bergerak sangat cepat menuju utara sehingga sampailah di Badar. Dalam peristiwa tersebut kafilah dagang Quraisy itu berhasil lolos. Karena Abu Sufyan ingin memutar, istilahnya agar tidak dicegat oleh pasukan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, maka mencari jalan lain sehingga akhirnya bisa lolos dari intaian pasukan kaum muslimin. Maka pecahlah pasukan Mekah. Kenapa pecah? Ada kabar bahwasanya
kafilah itu sudah aman. Maka sebagian dari mereka Bani Zurah dan yang lainnya yang berjumlah 300 lebih kurang itu mundur. Kembali lagi ke Mekah. Jadi tadi 1.300 pasukan, tersisa 1.000 pasukan. Dan itu yang kita ketahui dari sejarah bahwasanya pasukan kaum muslimin berjumlah 313, adapun pasukan dari kafir Quraisy 1.000 pasukan. Karena dari Bani Zurah itu kembali mendapat kabar bahwasanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berhasil lolos. Namun Abu Jahal dan yang lainnya tetap bertahan. Karena mereka ingin memperlihatkan keangkuhan mereka. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal tadi, ayat 47, wa bataraw wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Jadi mereka keluar dengan angkuh dan ria untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka posisi dari kaum muslimin itu dalam keadaan kritis. Dari bayangkan 1.000 pasukan lengkap dengan sekian ratus kuda, lengkap dengan alat perangnya, dan lengkap dengan pasokan makanan dengan onta yang tidak terhitung. Adapun mereka hanya dengan kondisi seadanya. Jadi kita ulangi lagi, tidak bermaksud untuk berperang. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan rapat, berkumpullah mereka dengan pasukannya yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Maka sebagian dari mereka pasukan muslimin ada yang menciut. Ada menciut karena kita tidak ada perlengkapan yang lengkap. Kita membawa seadanya. Sementara yang akan dihadapi adalah pasukan besar. Berjumlah 1.000 pasukan. Mengenai kejadian ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 5 sampai 6. Jadi surah Al-Anfal itu sebagiannya berceritakan, mengisahkan tentang peristiwa perang Badar. Ayat tersebut berbunyi dalam surah Al-Anfal ayat 5 sampai 6, nanti bisa dicek di rumah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa akan pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Jadi ada sebagian yang siut nyalinya. Sedangkan sikap-sikap komandan yang selain Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, dan selanjutnya Al-Miqdad bin Amir dan yang lainnya. Dan Miqdad bin Amir pun berkata, wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah kepadamu. Jadi keluarlah ucapan seperti itu untuk memberi agar yang lain yang mendengar yang ciut nyali sebagian kecil agar mereka semangat kembali. Kami akan selalu bersamamu. Wallahi kata Al-Miqdad bin Amr, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa. Jadi janganlah dianggap kami ini sebagaimana Bani Israel. Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu berperang, dan kami duduk-duduk di sini, menunggu di sini. Jadi ini menekankan bahwasanya para sahabat tidak sama dengan Bani Israel yang terjadi di zaman Nabi Musa. Jangan disamakan wahai Rasulullah. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, demi zat yang mengutusmu dengan hak,
andai engkau bawa kami menuju Bar al-Ghimad, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya. Maka Rasulullah SAW agak gembira mendengar ungkapan ini. Akan tetapi yang mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu baru dari sahabat Muhajirin. Jadi yang ungkapan-ungkapan kalimat yang memberi semangat itu baru dari pasukan berasal dari Muhajirin. Adapun dari Ansar belum ada satupun ungkapan. Maka dari teks Bai'at Aqabah yang pernah kita pelajari dahulu, bahwasanya di antara poin dari Bai'at Aqabah, bahwasanya orang-orang Ansar, orang-orang Yasrib akan melindungi Nabi hanya berada di negerinya. Maksudnya hanya di Madinah. Di Bai'at tersebut, Bai'atul Aqabah, bahwasanya orang-orang Ansar akan melindungi orang Muhajirin hanya di Madinah saja. Adapun setelah di luar Madinah itu tidak ada perjanjiannya. Jadi di Bai'ah Aqabah itu tidak ada perjanjian di Bai'at itu bahwasanya Nabi dan orang-orang Muhajirin akan dilindungi apabila berada di luar Madinah. Sementara lembah Badar itu berada di luar Madinah. Maka ketika itu Nabi SAW mengulang-ulang kembali, maka ketika itu berbicaralah Sa'ad bin Mu'az dari utusan dari panglima Ansar. Wallahi, jadi Nabi menyindir istilahnya ingin ada dari bagaimana pendapat dari orang Ansar. Sementara tadi Abu Bakar, Umar dan Al-Miqdad itu dari Muhajirin, dan Nabi ingin menginginkan bagaimana pendapat dari kalangan sahabat-sahabat Ansar. Kata Sa'ad bin Mu'az, wallahi, demi Allah, seakan-akan engkau menginginkan kami, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menjawab, bala, benar. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az, kata Sa'ad bin Mu'az, sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkanmu. Jadi ungkapan ini yang ditunggu oleh Nabi SAW. Sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang engkau bawa adalah hak. Dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia dan kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu. Karena itu, teruskanlah langkahmu sesuai dengan apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan hak. Andai kata engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya. Jadi disebutkan seandainya menuju pasukan ini mengarah ke laut, dan itu dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sa'ad bin Mu'az, kami juga ikut mengarunginya. Niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang ketinggalan, dan kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang yang tegar di dalam peperangan dan tangguh di dalam pertempuran. Semoga saja Allah menampakkan kepadamu dari kami hal yang membuatmu senang. Maka berangkatlah bersama kami dengan keberkahan Allah. Itulah ungkapan dari komando pasukan Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Ucapan Sa'ad ini membuat hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan menjadikan Nabi SAW bertambah semangatnya. Kemudian beliau berkata, siru wa abshiru, berjalanlah kalian dan bergembiralah. Siru wa abshiru, berjalanlah kalian dan bergembiralah. Fa innallaha qad wa'adani ihdat ta'ifatain, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku kemenangan atas salah satu dari dua kelompok.
Maksudnya kelompok kafilah dagang Abu Sufyan dan kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Wallahi, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, laka'annil ana anzuru ila masari'il qaum. Seakan aku tengah menyaksikan kematian musuh. Jadi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini memberikan semangat juang kepada pasukan yang tadi berjumlah 313 orang. Kemudian pasukan meneruskan perjalanan dan akhirnya mereka sampai di dekat Badar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, itu melakukan patroli pemantauan. Jadi dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti ini dalam peperangan, dalam melihat komando pasukan, kita melihat kalau ada ulang tahun TNI, bagaimana komando di atas mobil jeep itu kan melihat, memantau pasukannya. Ini dari angkatan darat, ini dari angkatan laut, ini dari angkatan udara. Dan Nabi SAW juga memantau pasukannya. Lalu Nabi SAW ditemani ketika melihat pasukan itu dengan sahabat yang senantiasa menemani beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau berjalan, melihat, memantau, berjalan, memperhatikan kem-kem musuh yang akan menjadi pertempuran di esok harinya, dilihatnya bagaimana kem-kem orang-orang Mekah. Kemudian beliau berjumpa dengan salah seorang orang tua. Orang-orang tua dekat-dekat situ yang berumur tua. Lalu orang tersebut bertanya, siapa engkau berdua? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau beritahu kami, maka kami akan memberitahukan kepadamu. Lalu dia berkata, benarkah demikian? Beliau menjawab, ya. Jadi orang tua itu berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan sahabatnya telah keluar dari hari ini, dari hari itu, dan seterusnya. Kemudian juga telah keluar juga orang kafir Quraisy dari Mekah hari ini, hari ini, hari itu. Lalu disebutkannya secara detail sebagaimana kita kisahkan tadi. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, apabila orang ini jujur, maka posisinya begini-begini. Lalu Nabi SAW seperti bagaimana tadi awal berjumpa akan menyebutkan dari mana asalnya. Lalu Nabi SAW, kami berasal dari ma'. Jadi ma'un, ma'a itu adalah bahasa Arab, maksudnya dari air. Lalu orang tua itu berpikir, ma, apakah ini dari Irak? Katanya. Jadi orang tua ini tidak mengetahui bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa informasi yang penting. Jadi sebelum melakukan peperangan, Nabi SAW harus mengetahui bagaimana keadaan pasukan kafir Quraisy. Berapa jumlahnya, berapa kekuatannya. Maka itu harus diukur. Ini bagaimana seandainya jumlah pasukannya berapa, bagaimana kekuatannya, harus diukur. Lalu ketika itu ada sebagian yang diutus seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa orang lainnya, mereka pergi menuju sumber air di Badar. Di lembah Badar ada sumber air. Di sana mereka menjumpai dua orang budak. Lalu terjadilah dialog dengan dua orang budak tadi. Maka ditanyakan tentang bagaimana keadaan orang pasukan dari Mekah tersebut. Maka terjadilah dialog di antara orang budak dengan orang-orang yang tadi diutus, di antaranya Ali dan Zubair bin Awam dan yang lainnya. Ditanyakan tentang perihal orang-orang Quraisy, beritahukan kepada kami perihal orang Quraisy. Kemudian budak di antara dua budak itu menjawab, mereka
berada di balik bukit pasir di sisi lembah itu. Lalu ditanyakan lagi, berapa jumlah mereka? Lalu keduanya menjawab, banyak. Berapa kekuatan mereka? Dijawab tidak tahu. Lalu ditanyakan lagi, berapa ekor onta mereka sembelih setiap hari? Dari sinilah dia. Jadi kalau di jumlah banyaknya berapa tidak diketahui. Jadi dijawab, terkadang mereka di setiap hari itu menyembelih, terkadang 10 dan seterusnya. Maka ketika kembali di hadapan Nabi SAW, apa informasi yang didapat, informasi penting tersebut? Maka kata Nabi menganalisa berapa ekor onta mereka menyembelih. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu seandainya dia menyembelih di setiap hari itu sekitar 9 atau 10 ekor onta, berarti dia berkisar antara 900 atau 1000 pasukan. Jadi dari situ Nabi bisa membaca berapa jumlah pasukan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di malam itu, di malam yang akan terjadi peristiwa perang Badar, turunlah hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sebagaimana malam hari ini juga turun hujan. Tapi besok kita nggak perang Badar. Ini kisahnya seperti itu. Jadi pada peristiwa perang Badar di malam harinya turunlah hujan. Dan hujannya yang sangat lebat. Disebutkan di situ. Adapun bagi kaum kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy itu menambah rasa takut mereka dengan hujan yang lebat. Adapun bagi pasukan kaum muslimin itu bahwasanya akan menambah semangat mereka dan akan menyiapkan posisi mereka dan menambahkan semangat juang mereka. Jadi berbeda. Adapun orang kafir Quraisy, mereka sebagiannya merasa ketakutan dalam hatinya. Adapun pasukan muslimin semakin bertambah semangat juang mereka. Kemudian di dalam kondisi seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului untuk merebut sumber mata air dekat Badar tersebut. Lalu Nabi mengambil posisi yang nama daerah kecilnya Asya. Maka berucaplah Al-Hubaib bin Al-Munzir, dan beliau adalah seorang ahli militer, ahli strategi perang. Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di Asya ini dekat sumber mata air, atau ini adalah pendapatmu? Bagaimana adab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau seandainya wahyu, mereka sami'na wa ta'na. Tetapi Nabi menjawab bahwasanya ini adalah pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hubaib Al-Munzir bin Al-Munzir mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, posisinya tidak bagus kita di sini. Seharusnya kita pindah ke tempat ini, dan seandainya terjadi peperangan yang beberapa hari yang dahsyat, kita telah menguasai sumber mata air. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana adab seorang sahabat Al-Hubaib bin Al-Munzir. Dan beliau memang seorang yang strategi dalam peperangan, strategi militer. Azan. Baik, kita azan dulu karena tidak terdengar azan dari tempat lain. Hujan, alhamdulillah. Kita azan dulu, setelah azan insyaallah kita akan lanjutkan. Baik.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan bahwasanya pasukan kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menduduki tempat posisi yang sangat strategis, yaitu menguasai mata air di Badar. Kemudian ada usulan untuk mendirikan pos komando, sebagaimana usulan dari sahabat Sa'ad bin Mu'az, merupakan komando bagi kaum Ansar, bagian batalion kaum Ansar. Maka usulan tersebut diterima oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW memuji dan mendoakan beliau, karena posko Nabi SAW itu dilindungi oleh pasukan Sa'ad bin Mu'az untuk berjaga-jaga. Nah, jadi ada perlindungan untuk posko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Sa'ad langsung yang bertugas, dan beberapa orang dari sahabat Ansar yang berpatroli, mondar-mandir untuk menjadi keamanan pos komando tersebut, yakni langsung Nabi SAW sebagai komandonya. Kemudian di malam harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semangat kepada para pasukannya, pasukan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, si fulan, Nabi menyebut namanya langsung, si fulan nanti matinya di sini, si fulan tewas di sini, si fulan begini nih. Lalu Nabi memberikan semangat bahwasanya itu pertanda akan terjadinya kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian turunlah ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui di malam itu orang-orang, malam sebelum terjadi perang Badar, orang-orang dari pasukan kaum Quraisy itu mereka berpesta pora, menyembelih onta, makan-makan, ada biduan-biduan, nyanyian wanitanya, sebagaimana kita kasihkan kebiasaan orang jahiliyah. Adapun Nabi SAW itu bermunajat di kemahnya, di pos komando tadi yang dibuat tadi. Maka di situ turun firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat masih dalam surah Al-Anfal. Jadi berapa ayat tadi? Sudah 4 ayat kita pelajari, termasuk di ayat yang akan kita bacakan ini, itu dalam surah Al-Anfal. Tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Sebelumnya surah Al-Anfal ayat 47 yang mengisahkan keluarnya pasukan kafir Quraisy dengan ria
dan sombong untuk menghalangi manusia. Yang ini adalah surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yuzhiba 'ankum rijza syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Jadi diberikan rasa kantuk sejenak. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Yang tadi ada hujan di malam itu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Di malam itu adalah malam Jumat tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Itulah terjadi peristiwa perang Badar di hari Jumat bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi pasukan Mekah itu sempat terjadi kemunduran dari mereka sebagian yang tidak mau berperang, di mana di sini Umar bin Wahab al-Jumahi diutus untuk mengetahui berapa orang pasukan dari kaum muslimin. Dan ada yang tidak menyukai, yaitu Hakim bin Hizam, yang akhirnya walhamdulillah beliau masuk Islam di kemudian harinya. Ketika itu beliau mendatangi Utbah lalu mengatakan, wahai Utbah, begini Abu Walid, jadi kunyahnya Abu Walid, begini diterangkannya agar tidak terjadi peperangan. Lalu Utbah berkata, aku telah lakukan itu, kata. Lalu Utbah berdiri seraya berkata kepada orang-orang pasukan kafir Quraisy, wahai ma'asyiral Quraisy, wahai pasukan Quraisy, wahai kaum Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apabila menang melawan Muhammad dan pasukannya. Tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang dibunuh adalah saudara-saudara kalian juga. Jadi orang-orang Nabi Muhammad dan sebagian orang-orang muhajirin itu adalah kerabat mereka. Yang akan kalian bunuh adalah sepupu kalian, orang-orang suku kalian ini. Maka kembalilah, biarlah Muhammad dan pasukannya kembali lagi ke Yasrib, ke Madinah. Ketika itu Abu Jahal tidak menyukai perkataan tersebut. Maka dengan congkaknya dia menjawab ungkapan dari Utbah tersebut. Demi Allah, sungguh dia telah dilanda rasa ciut. Sudah timbul rasa takutnya. Gentar melihat pasukan Muhammad dan sahabatnya. Demi Allah, tidak akan pulang hingga Allah memutuskan siapa yang menang antara kita dengan Muhammad dan pasukannya. Tidak sepantasnya Utbah berkata begitu, kata Abu Jahal. Dan Abu Jahal menyemangatkan kembali pasukan. Maka ketika itu diingatkan juga apa yang terjadi di pasukan Nakhlah sebelumnya di bulan Rajab. Bagaimana? Apakah kita diamkan Amr bin Hadrami terbunuh ketika itu? Kita mengetahui peristiwa itu di bulan Rajab, terbunuhnya Amr bin Hadrami oleh pasukan Abdullah bin Jahsy ketika itu di bulan Rajab 2 bulan sebelumnya. Maka disemangatkan kembali, maka berkobarlah kesukuan mereka. Karena orang Arab itu mudah saja menciutkan membakar semangatnya. Rasa kesukuan hanya permasalahan sepele dipanggilnya, wahai suku ini, dah bangkit untuk berperang. Karena mereka kebiasaan berperang dengan kabilah ini, suku ini, karena perihal yang sepele. Kemudian berhadapanlah pasukan kafir Quraisy dan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ditakdirkan oleh Allah. Yang awalnya, perhatikan yang kita ulang kembali, awalnya tujuannya tidak berperang. Tujuannya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan untuk mengambil hak mereka kembali. Tetapi Allah takdirkan mereka bertempur di hari Jumat tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah.
kita lihat yang mereka tidak membawa senjata yang perlengkapan senjata yang memadai, sementara 1.000 pasukan Quraisy yang awalnya 1.300, yang sebagian sukunya kembali 300, berjumlah 1.000 itu lengkap dengan senjata perang mereka. Lalu Sawad bin Ghaziyah keluar dari barisan, menembus, sehingga akhirnya dia pun terbunuh. Ini dari pasukan Quraisy. Dan itulah orang yang pertama kali gugur. Dia melakukan sesuatu, ingin bahwasanya perang ini dimulai. Makanya dia keluar dari barisan, akan tetapi kena anak panah, dan akhirnya dia pun tercebur ke sumur Badar, ke tempat mata air Badar. Maka ketika itu terjadilah pembakaran semangat, bahwasanya Abu Jahal melihat itu, maka dibakarnya semangat kafir Quraisy. Inilah yang berada di hadapan kita, seolah-olah itu ungkapannya. Orang yang telah memutus silaturahmi. Maksudnya Nabi Muhammad dikatakannya telah memutus silaturahmi. Bahwa mereka telah membawa agama baru yang telah memecah belah kita sesama kerabat kita. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, masih dalam surah Al-Anfal ayat 19. Jadi kita katakan bahwasanya surah Al-Anfal itu sebagiannya mengisahkan tentang peristiwa perang Badar. Di dalam surah Al-Anfal ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang kepadamu. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Wa in ta'udu na'udu wa lan tughni ankum fi'atukum syai'a. Dan jika kamu kembali, niscaya kamu kembali, dan angkatan perangmu sesekali tidak dapat menolak dari sesuatu bahaya apapun. Walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Kemudian sebelum terjadi peperangan, maka terjadilah perang tanding. Nah, ini perang tanding. Awalnya orang-orang kafir Quraisy itu yang mereka jadi utusan, di antara mereka adalah jadi dari pasukan kaum muslimin itu awalnya yaitu orang-orang dari sebagiannya dari orang-orang Ansar, Abdullah bin Rawaha, Auf bin Muawiz, dan yang lainnya. Lalu dikatakan oleh orang kafir Quraisy, ini tidak seimbang. Ini bukan tandingan bagi kami. Yang kalau dapat yang selevel. Maka ketika itu bangunlah Ubaidah bin Al-Harith, bangun pula Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib menghadapi Ubaidah, yang tadi Ubaidah bin Al-Harith itu berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Perang tanding 3 orang. Ubaidah bin Al-Harith itu berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib dengan Al-Walid. Adapun Syaibah dan Al-Walid itu mudah terbunuh oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Sementara Utbah bin Rabi'ah yang berduel dengan Ubaidah, karena Ubaidah itu orang yang sudah sepuh juga, sudah agak tua juga. Jadi di dalam peristiwa tersebut beliau juga terluka, akhirnya dibantu oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun tewas. Sementara Ubaidah bin Al-Harith itu terluka. Itu perang tanding. Dan mengenai peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19, "Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim." Inilah dua golongan, maksudnya golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar, mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Ali bin Abi Thalib
bersumpah. Mengenai inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah dalam surah Al-Hajj, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, maksudnya golongan orang mukmin dan orang kafir yang saling bertengkar. Mereka bertengkar karena Rabb mereka. Maka terjadilah serangan umum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW meminta janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sebenar-benarnya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni tuhlik hadhil isabatal yawm la tu'bad. Ya Allah, jika engkau menghancurkan golongan ini, maksudnya umat Islam, pasukan kaum muslimin yang perang pada hari itu, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau di permukaan bumi ini. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm abada. Jadi jika engkau menghendaki, maka seandainya mereka terbunuh semuanya ketika itu, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau ya Allah di permukaan bumi ini. Jadi Nabi SAW berdoa seperti itu. Ketika itu Abu Bakar melihat Nabi SAW, kata Abu Bakar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, cukup. Yakfi, cukup. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 12 dan ayat 9. Ayat 12 berbunyi, inni ma'akum fasabittul ladina amanu. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Anfal ayat 9, anni mumaddikum bil alfi minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka turunlah malaikat sebagai bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril, di atas gigi serinya terdapat debu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kabar gembira bahwasanya kaum muslimin akan memenangkan peperangan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Qamar ayat 45, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan ini pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Lalu dalam surah Al-Anfal ayat 17, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallah rama. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Jadi ini beberapa ayat yang turun berkenaan dengan perang Badar. Dan bahkan sudah jelas kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan sahabat lainnya bahwasanya mereka akan memenangkan peperangan ini. Maka terjadilah serangan yang berkecamuk dan ada peristiwa yang sungguh mengagumkan, yakni Umar bin Al-Humam, seorang sahabat, mendengar. Jadi Nabi SAW menyemangati, berangkatlah, majulah. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kata Umar bin Al-Humam, wah, semacam bah itu bahasa kekaguman orang-orang Arab. Wah, kalau kita berdecak, seperti itulah. Rasulullah bertanya, apa yang mendorongmu mengatakan wah, bagus. Dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, selain aku berharap aku menjadi salah seorang penghuni surga. Jadi mendengar yang disediakan surga seluas langit dan bumi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, benar, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya. Seketika itu Umar bin Al-Humam mengeluarkan kurmanya. Lalu dimakannya biji kurma tersebut yang ada pada stoknya itu di tempat
penyimpan makanannya, lalu dikatakan dia, jika aku hidup hingga kurma-kurma ini sampai habis, sungguh merupakan hidup yang panjang. Lantas ia membuang semua kurma-kurma itu, sehingga akhirnya dia sebagai syahid. Begitu juga dengan Auf bin Haris bin Al-Fra', wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Beliau menjawab, yaitu apabila dia menyerang musuhnya dengan tanpa perisai. Maka itu yang dilakukannya. Dia menyerang musuh tanpa perisai. Dan begitu juga. Jadi dua orang yang disebutkan di sini, adapun kisah-kisah tentang heroik ini nanti insya Allah ada pembahasannya. Ada beberapa pembahasan lagi atau kita agak cepat saja. Peristiwa yang terjadi di perang Badar, larinya iblis ketakutan. Jadi sudah nampak kemenangan bagi kaum muslimin, iblis belum lari dari medan perang. Dan itu memang kekalahan kelak yang terjadi, yang didapatkan oleh kaum kafir Quraisy. Di sini terjadi Abu Jahal. Tewasnya Abu Jahal. Abu Jahal tewas meregang maut. Abdurrahman bin Auf berkata, aku berada di dalam barisan pasukan perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah satu di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku agar tidak diketahui oleh temannya. Ya wahai paman, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Lalu aku berkata, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, apa yang akan kamu lakukan? Lalu dia menjawab, aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga aku mati dahulu atau dia yang mati dahulu. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf terkesima, terheran dia. Dan setelah itu, seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh temannya. Maka tak berlama aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang. Lalu berkata, tidakkah kalian berdua melihat? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi. Maka keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke arahnya dan menyebet hingga berhasil membunuhnya. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah, lantas beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Maka masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim, akulah yang membunuhnya. Beliau berkata lagi, apakah kalian berdua sudah mengelap pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Lalu Rasulullah SAW melihat ke arah pedang tersebut, seraya berkata, kalian berdua telah membunuhnya. Kedua anak muda tersebut adalah Mu'az dan Mu'awiz. Mu'az bin Amr Jamrah dan Mu'awiz bin Afra. Lalu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang kepadanya. Jadi itu yang membunuh Abu Jahal adalah dua pemuda. Dua pemuda, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awiz bin Al-Afra. Dan memang itu yang ditargetkannya. Dia tidak melihat Mu'az dan Mu'awiz, tidak melihat yang lainnya. Dia hanya melihat sosok Abu Jahal. Taib. Dan begitulah akhirnya mereka, pasukan-pasukan yang terbunuh, akhirnya dimasukkan ke sumur Badar. Lalu Nabi SAW membenarkan, memuji Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang menepati janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut. Lalu beliau bersabda, kemarilah dan perlihatkanlah pada. Lalu kami mendekat menolak kepada. Maka beliau bersabda, inilah Fir'aun umat ini kepada Abu Jahal. Taib. Ada beberapa kisah yang akan kita bawakan sedikit lagi. Mungkin kita agak karena untuk kedepannya adalah perang Badar. Taib, kita bacakan agak cepat. Kisah-kisah imani yang menakjubkan dalam perang Badar. Yang tadi ada kisah, dua orang kisah bahwasanya
Yang pertama tadi adalah Afra bin apa tadi? Ada yang ingat namanya? Taib. Yang Nabi mengatakan adanya luas surga seluas langit dan seluas bumi. Maka beliau pun terkesima dan akhirnya beliau menjadi syuhada. Ada yang ingat tadi yang sudah terlewat? Umar bin Al-Umam dengan Auf bin Al-Haris bin Al-Afra. Taib. Ini ada beberapa kisah yang begitu juga kisah-kisah imani dalam peristiwa Perang Badar. Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh Bani Hashim dan selain mereka yang telah dipaksa ikut. Mereka tidak punya kepentingan untuk berperang melawan kita. Barang siapa menjumpai salah seorang di antara Bani Hashim, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa menjumpai Abu Al-Bakhtari bin Hisham, maka janganlah dia membunuhnya. Dan barang siapa menjumpai Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka janganlah dia membunuhnya. Sebab dia hanya dipaksa ikut. Jadi itu ada beberapa orang yang terpaksa ikut. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, yang mereka terpaksa ikut. Maka berkatalah Abu Hudzaifah bin Utbah, apakah kami harus membunuh orang-orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara dan keluarga kami, sementara kami membiarkan Abbas hidup? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, niscaya aku akan bungkam dia dengan pedangku. Lalu hal itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Jadi ini tidak adil. Kenapa kami memerangi saudara-saudara kami sementara Abbas tidak dibunuh katanya? Seolah-olah Nabi SAW melindungi pamannya. Maka terdengarlah di telinga Rasulullah SAW sehingga beliau berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Rasulullah harus disebet dengan pedang? Maka berkatalah Umar, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia sudah menjadi munafik. Sejak itu Abu Hudzaifah selalu berkata, aku masih saja tidak merasa tenang dengan ucapan yang telah aku lontarkan ketika itu. Dan aku masih saja khawatir, kecuali bila itu dapat ditebus dengan mati syahid di jalan Allah. Dan ternyata dia memang gugur syahid di perang Yamamah. Taib. Yang kedua, Abu Al-Bakhtari juga merupakan salah seorang yang dilarang Rasulullah SAW untuk dibunuh. Hal ini karena dia merupakan orang Quraisy yang paling menahan diri dari Rasulullah SAW saat beliau berada di Makkah. Dia tidak pernah menyakiti balik. Dan di samping itu dia juga termasuk orang yang menggagalkan sahifah yang terjadi embargo 3 tahun lebih di pelajaran kita yang lalu, yang tidak boleh berjual beli dengan orang kaum muslimin. Dan kaum muslimin itu berada di padang pasir, hidup dengan seadanya. Akan tetapi sekalipun demikian, Abu Al-Bakhtari tetap dibunuh juga. Pasalnya, Al-Muzazzar bin Ziyad Al-Balawi bertemu dengannya di dalam pertempuran. Ketika itu dia sedang bersama seorang temannya sesama berperang. Maka berkatalah Al-Muzazzar kepadanya, wahai Abu Al-Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami membunuhmu. Lalu dia menjawab, bagaimana dengan temanku ini? Al-Muzazzar berkata, demi Allah tidak demikian. Kami tidak akan membiarkan temanmu ini hidup. Maka dia pun berkata lagi, demi Allah, kalau begitu aku memilih mati bersamanya. Kemudiannya keduanya mati terbunuh sehingga Al-Muzazzar terpaksa membunuhnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan dua teman akrab semasa jahiliyah. Abdurrahman bin Auf, Umayyah bin Khalaf itu teman akrab ketika di Mekah. Tatkala terjadi peristiwa perang Badar, Abdurrahman menjumpai saat itu sedang berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah sambil memegang tangannya. Kala itu Abdurrahman membawa beberapa perisai berhasil dirampasnya. Tatkala Abdurrahman melihatnya, dia berkata, tidakkah engkau membutuhkanku? Aku lebih berharga daripada perisai-perisai yang engkau bawa. Engkau tidak pernah sekalipun melihat seperti ini. Tidakkah kalian membutuhkan air susu? Maksudnya Umayyah, bahwa siapa yang menawanku maka aku akan menebusnya dengan onta-onta yang memiliki air susu yang banyak. Itu maksudnya.
Maka Abdurrahman pun membuang perisai-perisai yang ada padanya dan membawa keduanya berjalan. Abdurrahman berkata, Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku saat berada antara dirinya dan anaknya, siapa lelaki di antara kalian memiliki tanda bulu burung onta di dadanya? Aku berkata, itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu dia berkata, dia itulah yang telah melakukan gerakan-gerakan yang merepotkan kami. Abdurrahman berkata, demi Allah, sesungguhnya aku sedang menggiring keduanya kala dia dilihat oleh Bilal sedang bersamaku. Umayyah adalah orang yang pernah menyiksa Bilal ketika di Mekah. Maka berkatalah Bilal, Umayyah bin Khalaf, sang pemuka orang-orang kafir, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Aku berkata, wahai Bilal, dia ini tawananku. Dia berkata, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Lalu aku berkata, bukankah engkau mendengar, wahai Ibnu As-Sauda, wahai anak wanita hitam? Jadi Bilal adalah dari kalangan budak yang warna kulitnya hitam. Dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Kemudian dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, wahai pembela Allah, ada Umayyah bin Khalaf sang penghulu kekufuran. Aku tidak akan selamat bila dia selamat. Lalu mereka mengepung kami hingga membuat kami tidak dapat lagi meloloskan diri. Sementara aku melindunginya. Lalu ada seorang laki-laki membawa pedang di belakangnya, menembus kaki anaknya sehingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah memekik dengan pekikan yang belum pernah aku dengar seperti itu sebelumnya. Lantas aku berkata, selamatkanlah dirimu sendiri sebab tidak ada keselamatan bagimu. Demi Allah, aku tidak dapat menolongmu lagi. Kemudian mereka menebas pedang-pedang mereka ke arah mereka berdua, sehingga berhasil menghabisi keduanya. Abdurrahman pernah berkata, semoga Allah merahmati Bilal. Perisai-perisaiku lenyap dan dia telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, duduklah, lalu dia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas untuk melindunginya, maka mereka pun menebasnya dengan pedang dari arah bawah hingga berhasil membunuhnya. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. Begitu perlindungan Abdurrahman bin Auf. Kemudian pada pertempuran perang Badar, Umar bin Khattab membunuh paman, maksudnya saudara ibunya, As bin Hisham bin Al-Mughirah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyeru anaknya yang ketika itu masih keadaan musyrik, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, mana hartaku, wahai orang-orang busuk? Lalu Abdurrahman berkata, tidak ada tersisa selain senjata dan kuda dan pedang yang akan membunuh kesesatan orang tua. Ini sebelum Abdurrahman memeluk agama Islam. Manakala orang-orang musyrikin meletakkan tangan dan tertawan, sementara Rasulullah berada di pasuk. Ini yang keenam, kisah yang keenam. Pusat komando Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az, berdiri di pintu penjagaan dengan menghunuskan pedangnya. Ketika itu Rasulullah melihat wajah Sa'ad ada rona kebencian atas apa dilakukan orang-orang. Maka beliau berkata kepadanya, wahai Sa'ad, seperti engkau tidak suka pada perlakuan orang-orang tersebut. Dia menjawab, benar, wahai Rasulullah, demi Allah ini adalah perang pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap para pelaku kesyirikan tersebut. Oleh karena itu memberikan sanksi berat dengan membunuh para pelaku kesyirikan tersebut adalah lebih aku sukai ketimbang membiarkan kaum laki-laki mereka hidup. Yang ketujuh, peristiwa imani yang bisa kita simpulkan pada pertempuran yakni perang Badar, pedang milik Ukasyah bin Mihsan, pedang Ukasyah bin Mihsan Al-Asadi itu terpotong karena kuatnya pertempuran tersebut dan tajamnya pedang lawan. Lalu Nabi SAW memberikan akar kayu kepada Ukasyah bin Mihsan. Lalu Ukasyah menerima itu dan beliau berperang dengan itu, dengan kayu, akar kayu itu. Dan itu otomatis mukjizat dari Nabi SAW. Karena Nabi yang memberikannya kepada Ukasyah. Dia tetap berperang dengan pedang dari akar kayu. Sementara pedang yang beliau gunakan tadi itu buntung dengan peperangan dengan kafir Quraisy. Lalu Nabi memberikan akar kayu, dia berperang dengan itu. Baik. Yang kedelapan, ini salah satu mukjizat yang terjadi ketika itu. Setelah pertempuran usai, Mus'ab bin Umair berpasangan dengan saudaranya Abu Azil Al-Umair. Ini orang saudara kandung. Ketika berpapasan dengannya, tangannya dalam keadaan diikat dan ditarik.
Maka berkatalah Mus'ab kepada salah seorang Ansar, ikatlah tanganmu pula dengannya, sebab ibunya wanita kaya. Siapa tahu dia akan menebus dirinya. Abu Aziz berkata kepada saudaranya Mu'az, apakah begini perlakuanmu terhadap saudaramu? Mus'ab menjawab, dialah, yakni orang Ansar saudaraku sekarang. Kemudian yang kesembilan, tatkala diperintahkan agar membuang mayat orang-orang musyrikin ke dalam sumur tua, dan tiba giliran Utbah bin Rabi'ah dibawa untuk dilemparkan pula ke dalam sumur tua tersebut, Rasulullah SAW memandang ke arah wajah anaknya, Abu Hudzaifah. Ternyata dia dalam keadaan pilu dan rona wajahnya berubah. Lalu beliau berkata, wahai Abu Hudzaifah, sepertinya ada sesuatu yang merasukimu berkaitan dengan ayahmu tadi. Dia menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku tidak sedikit pun ragu perihal ayahku dan kematiannya. Akan tetapi aku tahu benar bahwa ayahku adalah orang yang mempunyai kecemerlangan, kesantunan, dan keutamaan. Aku sebenarnya berharap itu semua akan membuatnya mendapat hidayah untuk masuk Islam. Tatkala aku melihat apa yang telah menimpanya dan mengingat kematiannya yang dalam kekufuran, setelah sebelumnya aku berharap lain, maka itulah yang membuatku bersedih. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan dan berkata yang baik-baik pula untuknya. Jadi ini ada beberapa korban yang diantaranya 70 orang dari orang-orang tersebut, orang-orang kafir Quraisy, dan berita tersebut sampai ke Mekah. Kekalahan orang-orang tersebut sampai di Mekah dan Abu Lahab pun mengetahuinya. Dan ini berita yang menghebohkan, yang mengejutkan. 1000 pasukan kaum Quraisy dikalahkan oleh 313 pasukan kaum muslimin. Dan ini begitu menghebohkan, menggetarkan orang-orang Mekah. Lalu dari sisi yang lain, orang-orang menerima berita kemenangan di Madinah. Bagaimana mereka bersukacita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan tersebut. Mereka bertakbir mendengar berita kemenangan kaum muslimin. Kita singkat saja. Kemudian terjadilah perselisihan di antara harta rampasan perang, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Anfal di ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul, katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Fattaqullaha waslihu zata bainikum wa atiullaha rasulahu in kuntum ta'lamun. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kembalilah mereka kaum pasukan muslimin ke Madinah dan mereka disambut dengan begitu sukacita, dengan gemuruh takbir. Dan ada sedikit permasalahan tentang tawanan perang. Ada beberapa tawanan perang. Rasulullah SAW sama pendapatnya, kita singkat saja, dengan Abu Bakar, yaitu menerima tebusan perang. Adapun Umar tidak. Kita tebas saja leher-leher mereka, kata Umar. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar menerima tebusan dari tawanan perang. Dan di sini salah satu pendapat Umar yang dibenarkan, yaitu tidak menerima tebusan ketika untuk para tawanan perang Badar. Ada beberapa yang kita ingat pendapat Umar yang turun wahyu, diantaranya tentang hijab, itu pendapat Umar. Ada lagi pengharaman khamar 3 kali, bahwasanya diantaranya ada manfaatnya, sementara kemudaratannya lebih besar. La taqrabus shalah wa antum suqara. Jangan dekati, ayat yang kedua. Jadi setelah sholat isya mereka tetap minum khamar. Yang terakhir baru sesungguhnya judi khamar itu adalah perbuatan setan, fajtanibuh, maka jauhilah. Itu baru yang ketiga, disitulah puas hati Umar. Ini baru kata Umar, jelas pengharamannya. Jadi ada beberapa pendapat Umar
yang turun wahyu membenarkannya. Salah satunya adalah tentang diterimanya tebusan tawanan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ini masih dalam surah Al-Anfal ayat 67 68 yang ketika itu tidak membenarkan terjadinya tebusan, menerima tebusan tawanan perang. Maka nali nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Sesungguhnya Allah maha agung, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Dan kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Jadi ini tidak selayaknya bagi Nabi waktu itu menerima tebusan pada tawanan perang Badar. Hatta idza askantum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadal harbu aw zaraha. Hingga apabila kalian telah membunuh mereka secara besar-besaran, maka tawanlah mereka. Lalu setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang. Jadi di sini turun ayat berkenaan dengan pertempuran surah Al-Anfal. Itu sebagiannya berkisah tentang peristiwa perang Badar. Dan begitu juga di peristiwa itu dalam surah Al-Anfal ayat 26, masih surah Al-Anfal. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard. Dan ingatlah hai orang-orang muhajirin ketika kamu masih berjumlah sedikit lalu tertindas di bumi, maksudnya di Mekah. Takhafuna ayatakhattafakumun nas. Maka takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberikan kamu tempat menetap di Madinah. Fa'awakum wa'idakum binasri wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Jadi itu secara ringkas pada bagian akhirnya, sebenarnya banyak pembahasannya karena sebagaimana kita sebutkan di awal kajian dan tadi kita singgung juga, kita tidak menjelaskan secara detail. Dan tentang peristiwa perang Badar kita telah mengetahui sebagian kisahnya. Kita hanya mengulang kembali dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik pada peristiwa ini. Di sini adalah kesabaran. 15 tahun. 15 tahun Nabi dan para sahabat bersabar. Karena mereka hijrah di tahun ke-13 kenabian. Kemudian 2 tahun setelah hijrah, di tahun 13 kenabian mereka hijrah. 2 tahun setelahnya Allah berikan kemenangan. Kemenangan pertama di pertempuran pertama, yaitu di perang Badar. Di perang Badar. 15 tahun mereka bersabar, lalu Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Dan teguran juga kata ulama syirah, teguran ketika mereka menerima tebusan sekitar 70 lebih tawanan perang Badar. Mereka menerima tebusan itu, akhirnya di perang Uhud lebih 70 syuhada di perang Uhud. Itu karena kesalahan tadi. Mereka seharusnya Nabi dan kaum muslimin belum selayaknya menerima tebusan perang, tawanan perang. Akan tetapi ketika itu diterima, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dalam surah Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Badar ditebus dengan 70 lebih juga orang syuhada di Uhud. Dan adapun kisah perang Uhud insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ini agak lama
kita kajiannya, karena kalau disambung 2 pekan lagi kita akan mengetahui kisah perang Badar. Itu makanya tadi disingkat, kita baca agak cepat dan poin-poin yang pentingnya saja. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, kisah-kisah heroik yang terjadi. Dan di sini juga tadi lupa, yang perlu lagi nanti diingat di akhir surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddu man hadanallahu rasulih. Ila akhir ayat. Ini berkisah juga tentang bagaimana mereka membunuh saudaranya, bagaimana membunuh ini pada peristiwa perang Badar, karena wala dan bara itu hanya kepada orang beriman. Adapun tentang orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak ada wala dan bara. Nah, jadi ini harus kita ingat kembali, tadi terlupa karena agak cepat. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir. Baik. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana kisah-kisah heroik dalam perang Badar, bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, dan bersabar dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan berikan kemenangan. Allah akan berikan kemenangan baik itu cepat maupun lambat. Jadi berusaha kita agar senantiasa tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Itu yang kita inginkan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu